Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul quddusul azizul alam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Di zaman yang sekarang ini, cinta terhadap lawan jenis merupakan suatu hal yang sudah lumrah dan sangat sering terjadi di kehidupan kita. Seperti, aku mencintaimu, maukah kau menjadi pasanganku? Aku tidak bisa hidup tanpamu. Kata-kata seperti itu sudah sering terdengar di telinga kita, di media sosial ataupun di televisi kita masing-masing. Akan tetapi, apakah pernah terlintas di pikiran kita bagaimana caranya kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, sekarang saya akan membawakan sebuah tema yang berjudul 7 cinta untuk mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang pertama yaitu cintailah ilmu. Saya sendiri yang sekarang masih berprofesi sebagai pelajar, menuntut ilmu merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pelajar, dan juga kita sebagai makhluk ciptaannya diwajibkan untuk menuntut ilmu selagi masih diberi kesempatan olehnya untuk hidup. Akan tetapi, mengapa kita harus menuntut ilmu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang dimana menjelaskan tentang orang-orang beriman yang diwajibkan atas dirinya untuk beribadah puasa agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu cintailah Al-Qur'an. Sebagai seorang muslim, kita seharusnya mencintai Al-Qur'an yang dimana merupakan suatu kewajiban bagi kita. Sebagaimana kisah salah seorang sahabat Nabi yang bernama Usaid bin Hudair yang sangat mencintai Al-Quran, sampai-sampai beliau pun sangat dicintai oleh malaikat dan memperoleh julukan dari Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik laki-laki, Usaid bin Hudair. Perintah mencintai Al-Quran banyak kita jumpai baik dalam Al-Quran maupun hadis, dan berikut dalil yang memerintahkan kita untuk mencintai Al-Quran di dalam surah Ali Imran ayat 31 yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan menghapus dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang keempat, yaitu cintailah sedekah. Mengapa kita harus mencintai sedekah? Disebutkan di dalam surah Al-Hadid ayat 18 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayaran kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Yang kelima, cintailah zikir. Mengapa kita harus mencintai zikir? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, aku memperlakukan hambaku seperti dia berharap aku akan memperlakukannya. Aku bersamanya setiap kali dia mengingat aku. Jika dia memikirkan aku memikirkannya. Jika dia menyebutku di dalam jiwanya, aku menyebut dia di diriku. Jika dia menyebutku dalam level tertentu, aku akan menyebutnya yang lebih baik. Jika dia mendekat kepadaku 1 jengkal tangan, aku mendekatinya sejauh lengan. Dan jika dia mendekat kepadaku sejauh 1 lengan, aku mendekat dengan jarak 2 tangan yang terentang lebih dekat dengannya. Dan jika dia mendatangiku dengan berjalan, aku pergi padanya sambil berlari. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang keenam, yaitu cintailah masjid. Kenapa kita harus mencintai masjid? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, bagian negeri yang paling Allah cintai ialah masjid-masjidnya, dan bagian negeri yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu cintailah Qiyamul Lail. Qiyamul Lail merupakan kebiasaan atau tradisi yang benar-benar diperhatikan orang-orang salih terdahulu. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian menjalankan sholat malam
karena ia merupakan kebiasaan orang-orang salih sebelum kalian. Ia merupakan sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pelebur kejelekan, pencegah dosa, dan pengusir penyakit dari jasad. Hadis riwayat Ahmad dari Bilal. Itulah tadi 7 cita untuk mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan atau kelebihan, saya mohon maaf, karena yang sempurna itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.